Halo para penggemar dan pecinta fisika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai resultan vektor secara poligon. Nah, misalkan saja saya punya sejumlah vektor, lihat gambar ya. Ini ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Lihatlah arahnya berbeda-beda. Panjangnya ini juga berbeda-beda ya. Nah, misalkan kita disuruh menggambar resultan dari vektor A, B, C secara poligon bagaimana? Caranya, kita pindahkan dulu vektor A, B, C yang diresultankan itu. Nah, syarat memindahkan vektor, besar vektornya itu harus sama, arahnya juga harus sama. Jadi kalau misalkan panjang vektor A itu 4 satuan, ini juga harus 4 satuan. Misalkan ini 4 cm, maka ini juga harus 4 cm. Harus sama ya. Terus arahnya juga harus sama ya. Ini arahnya adalah ke atas, vertikal ke atas. Ini arahnya juga vertikal ke atas. Jadi digeser seperti ini, digeser. Nah, seperti itu ya. Arahnya sama, besarnya juga sama. Perhatikan sekarang, vektor B, pangkalnya ini harus saya letakkan di terminus vektor A, atau ujung vektor A. Karena A plus B, berarti pangkal B harus diletakkan di ujung vektor A. Jadi B ini harus saya geser ke sini ya. Saya geser seperti itu. Jadi pangkalnya B berada di ujung vektor A. Nah, terus kemudian vektor C saya pindahkan ke sini ya. Nah, ini misalnya panjangnya 2 cm, ini juga harus 2 cm ya. Sama panjangnya. Nah, arahnya juga harus sama. Arahnya ini kan ke kanan, ini juga ke kanan. Nah, bagaimana cara mencari resultannya? Nah, vektor resultan itu adalah vektor yang ditarik dari pangkalnya A ini ke ujungnya C. Awalnya di sini, nanti titik akhirnya di situ. Jadi, vektor resultan itu adalah vektor yang ditarik dari titik awal ke titik akhir itu. Jadi, yang merah ini adalah vektor resultan dari 3 vektor A, B, C. Nah, bagaimana kalau yang dicari adalah resultan vektor dari B, C, D? Nah, kalau dari vektor B, C, D, Anda perhatikan di sini. Vektor B-nya itu dipindahkan atau digeser ke sini. Perhatikan, digeser ke sini. Panjangnya tetap ya. Panjangnya anak panah tetap. Arahnya pun tetap. Ya, arahnya miring ke kanan. Ini juga miring ke kanan. Tentu saja dengan sudut yang sama dengan horizonnya ya. Nah, terus kemudian C, perhatikan, ini saya pindahkan ke sini. Ini panjangnya sama dengan ini ya. Kalau ini 2 cm, ini juga 2 cm. Arahnya ke kanan, sama ya. Nah, sedangkan yang D, lihatlah, miring ke kiri. Nah, sudutnya terhadap horizontal, misalkan 37, ini juga harus 37 ya. Kemiringannya harus sama, arahnya sama, dipindahkan sini. Lah, digeser seperti itu, diletakkan pangkal D di ujung vektor C. Jadi, pangkal vektor C diletakkan di ujung vektor B seperti itu. Nah, sedangkan resultan dari B, C, D ini yang mana? Ya, vektor yang ditarik dari titik pangkal B ke titik terminus atau ujung dari vektor D. Nah, vektor yang merah inilah resultan dari vektor B, C, dan D. Nah, sekarang perhatikan untuk resultan vektor A, C, B, D. Nah, lihat itu. Ya, vektor A saya pindahkan ke sini. Lihat, arahnya sama, besarnya sama dengan A. Sedangkan vektor C, lihat. Ini kalau 2 cm, ini juga 2 cm. Arahnya juga ke kanan ya, sama. Jadi sekali lagi, pindahkan vektor. Panjang anak panah ini harus sama. Arah anak panahnya juga harus sama. Nah, terus kemudian vektor B, nah itu digeser ya, dipindahkan ke sini, arahnya sama, besarnya sama. Jadi pangkalnya vektor C berada di ujung vektor A, pangkalnya vektor B berada di ujung vektor C. Nah, terus kemudian D-nya juga dipindahkan ke sini, arahnya sama, besarnya sama. Nah, pangkalnya vektor D berada di ujung vektor B. Nah, resultannya bagaimana? Ya, vektor yang ditarik dari pangkalnya vektor A ke ujung vektor D. Inilah resultan dari vektor A, C, B, D. Nah, bagaimana kalau kita disuruh mencari resultan dari vektor A plus B min D? Wah, ini kok ada minnya begitu ya. Apa yang dimaksud dengan vektor min D? Vektor min D itu adalah vektor yang besarnya sama dengan D, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau saya gambar seperti ini. Oke, bagaimana kalau resultannya seperti ini? A plus B min D. Lah, resultan seperti ini bisa ditulis A plus B plus min D gitu kan? Sama aja.
plus ketemu min, ke min kan. Jadi kalau begitu sama aja dengan meresultankan vektor A dan B dan lawannya vektor D. Nah, vektor min D itu kalau digambar seperti ini ya. Ini vektor D, kalau min D berarti vektor yang nilainya sama, panjangnya sama dengan vektor D, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau kita lihat vektor D arahnya miring ke atas ke arah kiri, ini miring ke bawah ke arah kanan. Jadi kebalikannya ya arahnya. Nah, resultannya berapa ya? A plus B plus min D. Ya, vektor yang ditarik dari pangkalnya A ke ujung dari vektor min D. Nah, kalau digambar ya seperti ini. Nah, resultannya adalah vektor yang ditarik dari pangkalnya vektor A ke ujung dari vektor min D. Ini adalah sifat resultan dari vektor poligon ya. Jadi kalau misalnya saya punya sejumlah vektor, vektor A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya ya. Tetapi kalau kita lihat, vektor ini adalah vektor yang memutar. Nah, karena vektornya ini memutar seperti ini, dari titik awal, kembali lagi ke titik awal, ini satu siklus ya, dari awal kembali lagi ke titik itu, maka dikatakan ini adalah sebagai vektor siklis poligon. Resultannya pasti akan sama dengan 0, berapapun jumlah vektornya. Kebetulan di sini ada 6 vektor ya. 1 juta vektor pun kalau siklis resultannya pasti 0. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Misalkan saya mempunyai vektor sebanyak 2 seperti ini, ada vektor A, ada vektor B. Nah, berapakah besar resultan dari vektor A dan B itu? Nah, satu kotak itu mewakili satu satuan. Jadi dia bisa vektor gaya, bisa vektor kecepatan, bisa vektor perpindahan, dan seterusnya. Kalau kita ditanya berapa besar resultan dari vektor A dan B, ini kita harus mencari resultannya secara poligon dulu. Kalau kita gambar vektornya seperti ini. Inilah gambar resultan vektor A dan B itu. Jadi kalau begitu, R itu adalah jumlah dari vektor A dan B. Nah, kalau ditanya nilai dari R, harga mutlak dari R, atau ditulis tanpa panah seperti ini, berarti ini besarnya dari R. Perhatikan ini ya, ini kan 3 satuan, yang kesini ini adalah 4 satuan ya. Berarti R itu nilainya adalah panjang sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Jadi kalau begitu, R-nya adalah akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat, berarti hasilnya 5 satuan. Very easy problem. Soal yang kedua, ini berapakah besar resultan dari vektor A, B, C seperti yang terlihat pada gambar. Perhatikan ya, vektor A arahnya ke sana, vektor B ke situ, vektor C ujungnya sama-sama di ujung B. Nah, perhatikan besar vektor A atau ditulis begini saja itu adalah 6, besar vektor B adalah 8, besar vektor C adalah 10. Nah, sekarang perhatikan kalau kita lihat vektor A diresultankan dengan B itu adalah hasilnya ke sana kan. Nah, kalau saya gambar seperti ini. Jadi yang merah inilah resultan dari vektor A dengan B itu. Ternyata panjang vektor ini sama dengan C. Sebenarnya resultan yang merah ini berimpit dengan vektor C ya. Karena ini panjangnya sama, arahnya juga sama. Tapi kan bisa digeser vektor itu ya. Nah, oleh sebab itu supaya lebih mudah melihatnya ya saya geser ke sini gitu kan ya. Ini adalah A plus B. Nah, sekarang A dijumlah sama B itu sudah hilang. Jadi bayangkan ini dihapus, A-nya dihapus, B-nya juga dihapus. Jadi kalau begitu tinggal meresultankan dua vektor ini, yaitu yang merah sama vektor C itu ya. Vektor C itu adalah resultan dari A dan B. Nah, kalau ditanya resultan dari A plus B plus C, nah A plus B itu adalah C, vektor C ditambah dengan C. Oke ya, A plus B itu sama dengan vektor C. Jadi ini 2C ya, 2C. Kalau cari besar resultan atau begini saja, itu sama aja dengan 2 kali besarnya vektor C atau 2 kali C. Jadi C-nya itu adalah 10 sehingga hasilnya adalah 20 satuan. Soal berikutnya ini saya memiliki 5 vektor. Perhatikan ini ya, ada 5 vektor. Vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, vektor E.
Perhatikan vektor B itu arahnya ke kanan ya. Nah, perhatikan di sini juga nilai vektor A dan C itu adalah 3, sedangkan B dan D itu adalah 4, sedangkan vektor E itu bernilai 5. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai dari resultan A plus B? Nah, kalau kita perhatikan di vektor ini ya pada gambar, resultan dari vektor A dan B secara poligon adalah vektor yang dari pangkal A menuju ujung vektor B ini. Jadi E ini adalah resultan dari A dan B. Jadi kalau kita jawab A plus B itu hasilnya adalah vektor E. Jadi kalau ditanya A plus B itu sama aja dengan nilai vektor E. Ya, nilai resultannya sama dengan nilai vektor E. Atau ditulis E begitu aja ya. Jadi kalau begitu jawabannya adalah 5. 5 satuan dalam hal ini. Nah, sekarang kita jawab soal yang B. Nah, soal yang B ini ditanya nilai dari resultan C plus D plus E. Perhatikan baik-baik di sini C plus D plus E. Lihat gambarnya ya. C plus D plus E. C plus D plus E. Kalau kita lihat, ini vektornya memutar. Jadi dia membentuk vektor siklis. Ini vektor siklis poligon. Jadi kalau begitu penjumlahan dari vektor siklis sudah saya jelaskan itu pasti sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena kalau kita lacak di sini C plus D itu arahnya vektornya ke sana kan? Nah, itu kan min E. Jadi nanti C plus D itu sama dengan vektor min E ditambah E dan ini sama dengan 0. Tentu saja nilai dari C, D, E, nilai dari resultan ini adalah 0. Karena dia menghasilkan vektor 0. Jadi pasti kalau vektornya itu memutar, membentuk vektor siklis, itu pasti resultannya sama dengan 0. Nah, sekarang berapakah nilai dari resultan A, B, C, D? Lihat vektor A, B, C, D ya. A, B, C, D. Ternyata membentuk vektor siklis. Jadi kalau vektor siklis dijumlahkan atau diresultankan, hasilnya pasti vektor 0. Karena ini membentuk vektor siklis poligon ya. Jadi kalau begitu nilai dari vektor A plus B plus C plus D itu pasti sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaan yang D. Kalau vektor A dijumlah sama B dijumlah sama E hasilnya apa? A plus B, lihat gambar ya. A plus B itu hasilnya vektor E secara poligon. Jadi ini menghasilkan vektor E gitu kan ya. Terus kemudian kita jumlah dengan vektor E juga. Berarti ini kan hasilnya 2E. Jadi kalau ditanya nilai dari resultan vektor AB plus E itu berapa? Ya berarti 2 kali nilai vektor E. Atau ditulis gini saja kan ya. Jadi 2, E-nya itu 5. Jadi kalau gitu 2 kali 5. Berarti hasilnya adalah 10 satuan. Nah, perhatikan sekarang pertanyaan yang E ya. C plus D plus A min B. Itu sama aja dengan menghasilkan vektor apa? Ya, kalau saya sih saya jumlahkan dulu. C, D plus A itu vektor yang mana? Secara poligon, kalau C ditambah D ditambah A, hasilnya adalah vektor yang ke sana itu. Berlawanan dengan B, tapi nilainya sama dengan nilai B. Jadi kalau digambar seperti ini. Vektor yang warna merah itulah resultan dari vektor C, D, A. Jadi sekali lagi, besarnya sama dengan vektor B, tapi arahnya berlawanan. B ke kanan, min B itu ke kiri. Jadi kalau begitu ini bisa disederhanakan menjadi min B gitu ya. Nah, min B, ini min B juga. Jadi kalau begitu hasilnya apa ini? Min 2B. Jadi kalau dicari nilai dari vektor C plus D plus A min B, itu nilainya berarti sama aja dengan 2 kali besarnya vektor B. Atau 2B gitu saja. Berarti 2 kali B-nya 4. Berarti hasilnya adalah 8 satuan. Perhatikan ini harga mutlak ya. Tanda min itu hanya menunjukkan arah dari vektor resultan C plus D plus A
min B. Berarti arahnya adalah ke arah kiri sebesar 2 kali nilai vektor B. Nah, jadi kalau mencari nilainya, min-nya itu hilang. Langsung aja 2 kali besarnya vektor B. Besarnya vektor B adalah 4, sehingga 2 kali 4 itu 8. It's very easy problem.